makhluk-makhluk Allah yang terbang di angkasa. Liyastaghfirullah, dia beristighfar mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang ngaji. Dan makhluk-makhluk Tuhan yang melata di atas permukaan dunia ini, semut, kalajengking, ular, semuanya beristighfar. Siapa bilang dia tidak beristighfar? Yakin Bu, dokter terkemuka pernah menyampaikan lewat literatur dalam HP kita bahwa ternyata makhluk-makhluk Allah termasuk kuman atau kuman itu berzikir. Ketika dibacakan Al-Quran, kuman itu berhenti. Makanya dibaca Quran. Begitu juga makhluk-makhluk Allah yang ada di dasar laut. Ikan hiu paling bawah dasar laut, semuanya beristighfar memohonkan ampun, ya Allah ampuni orang-orang yang hadir di majlis-majlis ini. Beruntunglah ibu-ibu termasuk dan kategori orang-orang pilihan. Jangan dikira, ya Bu ya, biar mata ngantuk lemang jam-jam begini enak kan, pasang AC ke depan ya Bu ya. Yang punya suami, yang punya suami, saya nggak punya suami. ya Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 dari bulan Safar. Bulan 20 bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2025. Di bulan Safar ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada keutamaannya. Keutamaan bulan Safar di masa lalu seringkali bulan Safar dianggap sebagai bulan yang tidak menguntungkan dan penuh kasihan. Bulan Safar dianggap bulan kasihan. Itu materinya. Bulan Safar dianggap bulan kesialan. Iya, berarti itu tradisi kuno, ya kan? Tradisi kuno. Zaman jahiliyah sampai sekarang masih ke bawah tradisi itu. Bahkan ulama-ulama terdahulu juga beranggapan bahwa Allah sudah banyak menurunkan musibah pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ya kan? Setiap tahunnya menurut ulama ahli malaikat akan turun 320.000 bala, di mana semuanya diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Katanya. Kalau bulan Safar itu nggak ada yang kegiatan apa ya dulu. Lagi Itu masuk yang berbawa kasar itu. Makawanin, Berbawa kasar, sholat. sholat apa ya? Ya, sholat balak. Sholat bala, iya, siang. Tidak, sholat tidak balak. Iya, di majelis kalian. Meski begitu, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ini kita harus ngaji nih. Bahkan Rasulullah SAW melakukan banyak hal yang mulia pada bulan Safar. Misalnya, beliau menikahi istrinya Siti Khadijah pada bulan Safar. Karena orang beranggapan dulu, oh jangan nikahi anak pada bulan Safar. Jangan, orang dulu. Kita mah udah hidup di zaman modern sekarang. 14 abad yang lalu udah ada Nabi kita Muhammad. Ya kan masih percaya sama begituan. Berarti orang tersebut jangan Kan sama ustadz-ustadz nggak boleh, semua boleh. Iya, dipakai Kata terus-terusan. mertuanya nggak boleh gitu ya. Ya kan? Udah jadi ikutin mertuanya. Berarti kenapa? Karena dia tidak ngaji. Makanya ketika Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini, dia menyelisihi bahwa bulan Safar itu nggak ada bedanya dengan bulan-bulan lain. Iya. Siapa bilang, ya kan? Menurut Pak Ustadz. Karena Rasulullah sendiri menikahi istrinya Siti Fatimah di bulan Siti Khadijah di bulan Safar dan menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar. Pakai Safar tapi di Indonesia kan Safar. Safarudin. Begitu anak punya anak, Lahir bulan Safar. bandel banget bulan Safar yang
namanya Sabarudin lah. Macam orang-orang. Iya Bu ya. Padahal banyak peristiwa yang terjadi di bulan Safar, yaitu perang Khaybar terjadi di bulan Safar. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti satu persatu keutamaan daripada bulan Safar. Yang pertama, meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan bulan Safar adalah penegasan dari Islam untuk menghapus keyakinan, tahayul dan mitos kesialan yang dahulu melekat pada bulan ini. Orang dulu kan, kalau kata kita masih percaya, memang berarti kita masih mengikuti ajaran nenek moyang kita terdahulu. Dirubah udah. Tapi kalau orang majlis taklim udah sering ngaji, nggak pakai itu. Dia kan Rasul menikah istrinya Khadijah bulan Safar, dia menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali juga bulan Safar. Paham Bu? Hal tersebut tertuang dalam hadis Rasulullah, di mana beliau pernah membantah kepercayaan orang Arab Jahiliyah tentang bulan Safar adalah bulan sial. Jadi dia membantah Rasul. Berarti nggak ada bulan sial. Ya Bu? Ya. Jangan kawin bulan Anda, bulan ini aja. Iya. Dan itu kurang baik. Hari pun begitu. Hari itu kurang baik. Kenapa bilang hari kurang baik? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kepercayaan ini telah diperkuat iman umat Islam untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah. Wah, lu sih kata gua jangan pergi mulu. Ini kan dari bulan Safar nih. Wah, gitu kan, takut-takutin Bang. Tambah-tambahin ya. Gua kata juga jangan pergi, gua kata juga diyakini. Ketika diyakini itu terjadi. Mari diyakini. Seorang ibu, Neng, anak gadis nggak boleh duduk depan pintu. Ya kan, khawatir nanti kamu jadi perawan Tuhan. Ibunya nakut-nakutin, diyakini oleh anaknya. Jadi diyakini oleh orang lain juga yang mendengarnya. Jadi padahal ibu itu nakut-nakutin. Lah kalau depan pintu duduk situ kan orang lewat susah. Paham? Ibu yang dirahmati Allah, kita meyakini ketetapan Allah. Salah satu keutamaan dalam Safar adalah kita meyakini, dan kita juga sebenarnya kalau kita yakin. Orang dulu nih, saya punya orang tua, sekarang udah meninggal. Amalannya apa? Dia mengusir itu namanya tuh apa, santet, telus, tenun, apa namanya? Enggak baca-bacaan kayak kita begini, enggak. Tapi karena sebuah keyakinan, bener, enggak kena. Apa dia bilang? Begitu lihat ada telur rambat, jalan rambat gini, kayak ular menyala, ya, ular menyala gitu di tembok. Dia bacanya apa? Sambil ngeliatin itu, susul papa ingsan tidak tapi kita pulang kita tetap putih pulang tidak balik sampai sampai punya balik ke dia juga. Dia yakinin, balik ke orang yang ngerjain, mau cara yang ngerjain. Susul papa ingsan, gua nggak tahu artinya apa tahu itu. Tapi karena keyakinan orang jadi, ya kan? Kita ini yang kadang-kadang kurang yakin sama kita. Sering dibaca mah. Bukan sering dibaca. Jadi itu atau ya kan? Dan saya ngelihat kan kita masih bocah. Nah itu saya ngajak pulang begitu dari mana? Bocah sekarang nggak tahu. Pasti suka kerjain dia. Dari bohong lagi. Turun temurun. Iya karena dulu kan agama masih. Iya. Agama buku dia kejawen masuk. Nah, itu sudah gituan. Kita ngerti juga kagak. Coba yakin bahasa Arab orang ngerti apa itu. Susul papa ingsan tidak mungkin apa. Datang hitam pulang hitam. Jawa kuno. Datang merah pulang merah. Kan ya sama pempunya pembuatan. Balik ke dia juga. Apa?
Iya gitu maksudnya tadi ya. Ntar saya nyari artinya ntar depan. Makanya dia tidak yakin yang gitu. Ya kan? Neng jangan duduk di depan pintu, nanti terperang dua. Diyakini. Ibunya was-was, tidak punya keyakinan kepada Allah. Was-was, rasa khawatir ada. Bener dah anak gue ini gak dapat jodoh ya. Bener dah. Seringan dulu. Dan keyakinan orang tuanya. Kita yakinlah dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah karena Allah belum kasih jodohnya. Belum. Dalam hadis kursi ada yang begini bunyinya. Malam yarqa bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyattamis rabban siwaya. Siapa orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, kata Allah, dan tidak bersabar atas ujian yang telah ditetapkan kepadamu, silakan cari Tuhan saya, aku marah Allah. Lah kalau Allah udah bilang begitu, kita Tuhan kita Allah yang menciptakan langit bumi ini Allah. Kalau diusul sama Allah, lah kita mencari langit mana lagi? Ya kan? Kasarnya logikanya begitu. Jadi yang pertama, ibu meyakini ketetapan Allah. Itu kadang-kadang kita kan salah kaprah. Dan ya kan, tabrakan sama lu sih tadi nabrak kucing, kucing disalahin. Emang iya Pak. Diyakini, bener kan? Iya. Karena diyakini. Ibu, Walaupun kagak yakin tetap aja terbersit gitu. Iya. ragu-ragu. Pasti Pak itu. Makanya hilangkan yang begitu. Katanya Kata dari Allah siang. juga bilang, apapun yang terjadi itu adalah atas izinku. Allah ya. Kalau bukan izinku, Iya. tidak bisa terjadi. Emang udah waktunya begitu. Paham nggak? Paham. Kalau itu menjadi lantaran dan sebab, kalau dia yakini bisa terjadi. Soalnya mikirin terus. Ya, konsentrasi mikir Bawa ke terus sini. naik motor, tadi gua nabrak Bawa ke ini. sini apa kepikiran? Bawa kepikiran untuk jualan yang mau belok, nggak jadi belok lurus. Tabrak bisa. kan? Kalau yang listrik tuh ya. Hilangkan ya Bu ya. Iya. Bismillah pelan-pelan. Kedua, memperkuat tawakal dan keimanan dengan menghapuskan mitos kesialan. Bulan Safar menjadi waktu yang baik untuk memperkuat tawakal, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan keimanan kita. Sebab kalau kita ragu, berarti iman kita nggak benar. Kurang. Ya kan? Al yakin la yujadu bisa. Yakin menghilangkan keraguan. Kalau kita yakin, yang ragu hilang. Ragu-ragu, jangan ragu-ragu itu. Kan ada caranya. Kalau bepergian, sholat sunat safar lah. Ya kan? Yakin kita ya kepada Allah. Kita bukan berbuhur. Ya, jelas Bu. Umat Islam diajarkan untuk selalu berserah diri kepada Allah dan tidak terpengaruh oleh keyakinan yang tidak punya dasar, yang tidak berdasar. Ajaran dari mana itu? Dulu depan pintu jadi kawan tua, ajaran dari mana? Orang dulu lagi. Katanya. Orang tua mah cuma nakut-nakutin, ya kan? Susah jodoh katanya. Iya. Yang ketiga, waktu untuk memperbanyak ibadah bulan Safar seperti bulan-bulan lainnya adalah kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Sama, memperbanyak amal ibadah, tidak ada kaitan dengan lain-lain, ya Bu ya. Tingkatkan amal ibadah. Yang paling hebat itu yang diperbanyak sedekah. Jadi orang yang kurang yakin, kadang ini kan karena kurang yakin. Dulu suka sedekah di perapatan dulu ya itu ya, Ya. bulan itu ya. Artinya zaman dulu sebelum Ya, ada perapatan. yang ada seperti Membaritan, sekarang ini namanya pembaritan, nemu daun, Di kuburan. ya kan, Membaritan. di pasar-pasar. Iya di jalan Di kuburan. perempatan jalan. Iya, jangankan di situ, di proyek Bekasi juga terjadi dulu. Iya. Begitu ngundang tokoh agama almarhum Abdullah Kiai Nur Ali yang di proyek Bekasi kan banyak tepekong tuh. Iya. Nah, Kiai Nur Ali undang pembaritan, katanya sedekah tahunan. Dua tolak balak katanya. Katanya tolak balak, Kiai Ali suruh baca doa. Apa kata Kiai? Weh, jangan saya. Nanti kakek nyambung sama Tuhan dulu. Ini cerita Kiai. Saya kan
gini-gini juga pernah di Atakwa sekolah Atakwa Ujung Harapan sekarang. Jangan dulu mau bilangnya kayak Bukan Ujung Harapan. Ujung Kaliabang sama Kaliabang. Oh beda. Kalau Kaliabang mah Kaliabang Nangka sama kayak Mukhtar Tabrani. Kaliabang Bogor, Ya, Kaliabang Bogor, Saudi, Nangka, Kaliabang Tengah. Aminullah. Itu saya kenal dulu waktu saya dari di Yaping masuk kategori Ibnu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Teman sekolah orang tua Kaliabang Bogor, Kaliabang Tengah, Dulu sekolah dikit. Kaliabang banyak namanya Bu. Kaliabang Tengah, Kaliabang Timur, Kaliabang Nangka, Kaliabang Rorotan, Kaliabang Tiading ya. Astagfirullah. Ayo bener. Abang apa? Anjing. Coba dah. Ini tanya coba. Bu Rosi. Pak, memang bener nggak? Ada pelanggan yang kayak abang Kaliabing. Coba. Orang Kaliabang. Ini coba. Emang enggak? Kata Ustaz juga kata dia sama Tiading. Zaman dulu kan itu mah Banyak kan? Tidak ada ibadah khusus yang diwajibkan namun umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah mereka seperti sholat sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran dan berzikir. Dianjurkannya sama seperti bulan-bulan lain. Kalau mau, ya kan? Puasa sunat apalagi itu. Sholat sunat, banyak sholat sunat yang bisa ibu bikin mendapat sebuah istana di surga. Wih, bikin apa dari sekarang? Nggak pakai duit, bikinnya. nggak pakai batu. Nggak pakai batu, nggak pakai bahan. Bagaimana bikinnya? Sholat sunat 17 rakaat. Sholat sunat 12 rakaat. Ya, arba'a rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini pada 2 rakaat setelahnya. 6 dah tuh. Zuhur 6. Wa raka'ataini pada maghrib, 2 rakaat setelah maghrib 8. Wa raka'ataini pada isya, 2 rakaat setelah isya 10. Wa raka'ataini qabla subhi bagi 12. Siapa yang melakukan 12 rakaat sholat sunnah, maka dia akan dibuatkan sebuah istana di surga. Bikin dari sekarang, bikin. Ayo Bu, Nggak pakai modal. Ya, hadisnya sampai itu man sabar ala sunatai ansar ada minat sunnah, banallahu baitan bida. Mantap. Yang penting ngerjainnya males. pegel capek muka lupa-lupa. Jangan kayak Baca Quran, ya Bu ya, terus baca Quran. Jangan baca Quran di bulan Ramadan doang. Wah, gua udah sekian kali khatam sampai di bangga-banggaan nulis di grup. Tulis di grup. Wah, saya sudah sekian kali khatam. Bukan itu yang dimaksud. Terus menerus. Kalau sudah kita belajar baca Quran terus menerus, pahami artinya. Haji Indah sampai tahu, ya karena bacanya lama, terus karena mengerti artinya dia lutun dan gitu. Baru bilang Pak aku lelah ya. Kalau kita baca Quran dan lutun baik kan, yang penting maknanya benar, udah baca terus. Tanpa mengerti maknanya. Kalau artinya tahu, ibu sedih, nangis, dia baru tahu. Oh, zaman dulu begini. Emang Al-Quran itu kisah para zaman dulu yang menjadi contoh buat kita. Tazkirah, peringatan. Orang kaya banget, paling kaya, duitnya 17 setan. Ya kan? Sampai ketika mau suruh nyumbang aja kagak mau. Siapa dia? Paul. Padahal Paul itu masih saudaranya Nabi Musa. Ya kan? Paul. Paul. Sekarang dong hartamu banyak kayak gini. Wah, kayak datang berapa dari mana? Kan Allah Tuhan yang memberikan. Bukan kata saya usaha sendiri. Anak-anak aja ya perlu. Korun. makanya harta karun tuh harta korun. Makanya artinya kena komplit bin kikir alias medit
di buntut kasihan pantat kuning, minum es ditiup, dijebloskan dalam Allah, tenggelam, berikut harta kekayaannya. Makanya orang yang katanya zaman dulu nemuin harta yang terpendam di dalam bumi disebut harta karun. Padahal harta si korun katanya. Segala piring. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang kurang yakin kalau bersedekah akan dibalas oleh Allah sekian kali lipat. Itu Al-Quran. Alif Lam Mim, Wallahu a'lam bimuradihi artinya. Jalikal kitab, itu kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak usah kau ragu-ragukan lagi fihi, di dalam kitab Al-Quran. Itu udah diletakkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu udah di awal pembukaan di surat Al-Baqarah itu Al-Quran udah menyatakan begitu. Makanya yakin. Ini kita kurang yakin, ya kan? Dianggap harta yang kurang akan berkurang, padahal akan ditambahkan oleh Allah 700 kali lipat. Tapi kita tidak pernah menyadarinya. Orang beranggapan juga lagi harta dianggapnya hanya bernilai seperti materi uang. Padahal bukan itu aja. Harta, kesehatan itu adalah harta. Kesehatan nikmat yang paling utama. Ya kan? Banyak orang yang mengira, begitu tanya sama orang seumur saya, Pak Haji berapa umurnya? Ada ucap lagi, ucap rupiah. Umur gue udah buat Nabi nih 64. Iya kan? Tua kan berarti kan? Orang beranggapannya masih bilang muda. Kenapa? Itu tadi salah satu ilmunya, banyak kita rajin dengan hal-hal yang sunnah, baca Quran terus menerus. Karena orang yang membaca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Ibu yang baca Quran terus menerus, dan berarti kalau perlu tidak ada waktu untuk merumpi, ngumpul sepi-sepi tanpa ada undangan resmi. Tahu-tahu ngomongin si A, si B, si C, si A. Apa yang itu ngomongin orang, bukan orang sini, bukan. Ya kan? Lah itu hidup begitu mulu. Lalu orang baik dinilai dia, nggak pernah dinilai diri sendiri. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari hal-hal yang begitu kita ubah, ya Bu ya. Kita ini udah tua, Bu, hidup ini singkat banget loh Bu. Hidup ini di dunia singkat. Ya, singkat. Rasul umurnya berapa? 63 tahun. Tapi sudah meninggal dunia, ya kan? Lebih dari 14 abad ya. 14 abad. Tapi Ibu, Imam Nawawi umurnya di dunia 43 tahun, tapi dia sudah mendekam masuk alam kubur sudah 800 tahun yang lalu. Berarti lamaan di mana tuh? Di alam kubur. Di dunia Imam Nawawi umurnya 43 tahun, di alam kubur sudah 800 tahun yang lalu. Imam Syafi'i yang menjadi rujukan mazhab kita, itu hidup di dunia cuma 53 tahun. 53 tahun umurnya di dunia, tapi dia meninggal sudah 1200 tahun yang lalu. Ya kan? Makanya umur yang singkat di dunia ini jangan banyak yang ngumpi, yang tidak ada artinya banyakkan. Baca Quran terus menerus saja udah. Ya udah. Buat apa bekal kita? Jadi baca Qurannya belum lancar atau makhrajnya belum benar. Betul. Yang belum lancar makhrajnya belum benar tempat mendapat ganjaran pahala. Tapi terus perbaiki untuk belajar. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi dulu saya lagi jarang baca, jarang ngajar lagi karena dulu di dinas. Itu saya pikir Rabi'ah itu perempuan, ternyata ada laki-laki namanya Rabi'ah, Tuan Rabi'ah. Rabi'ah As-Saidi
datanglah orang dari Bani Salamah. Ngomong tuh orang dari Bani Salamah kepada Nabi. Abu Usaid Malik ini bersama Nabi, datang orang Bani Salamah ngomong kepada Nabi. Bagaimana ngomongnya? Bahasa Arab. Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa? Artinya ada. Hal baqiya min biri abawaya syai'un abiruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya sementara orang tua saya sudah meninggal, sudah mati, sudah modal? Apa kata Rasulullah? 6 bisa. Coba. Apa yang pertama? As-sholatu alaihima. Sholat bermakna doa. Makanya doain terus, jangan terus kita baca Quran nih. Dari mulai udah hatam, mulai lagi sebut orang tua kita. Saya hadiahkan untuk orang tua kita. Ibu niat hadiahkan untuk orang tua kita baca Quran, ibu juga dapat pahalanya. Paham? Itu pertama, as-sholatu alaihima. Doakan kedua orang tua, wal istighfaru lahuma, Tuhan. Apa artinya? Mohon ampunkanlah kepada Allah untuk orang tuamu. Begitu maksudnya. Wal istighfaru lahuma. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah. Doanya sering kita mohon. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosa orang tua saya, Allah. Ya sayangi dia ya Allah, sebagaimana dulu dia pernah menyayangi saya waktu saya kecil. Tapi bukan doa doang, kasih makanannya. Kita hadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang tua kita. Kalau baca Al-Quran tapi di HP karena lagi main itu boleh nggak? Bagaimana Bu? Ini yang bapak cucu lagi main, itu giliran baca Al-Quran boleh nggak? Yang penting nggak pakai mushaf, nggak pegang Al-Quran, nggak pegang Al-Quran, ya. Kalau di HP kan ada tuh aplikasi Al-Quran. Iya. Tapi kan HP kan bukan mushaf kan? Iya. Nggak apa-apa. Karena di situ ada tulisannya di Al-Quran, la yamassuhu Iya kan bacanya boleh nggak? Bacanya lafalnya. Kalau lagi head. Jangan kau sentuh Al-Quran kecuali Boleh Bu, dalam boleh. keadaan Berarti boleh. bersuci untuk Al-Quran. Kalau HP, Al-Quran bukan. Nah, tapi dalamnya tulisannya Al-Quran. Iya, aplikasi kan. Ada Aplikasi. Nah, tapi kan ini bukan mushaf ini Dan kan. mushaf. Kalau mushaf itu Al-Quran yang Mushaf gitu. Yang nggak ada artinya, Artinya. yang nggak ada artinya itu. Iya. Kalau yang pakai artinya nggak apa-apa. Masih boleh ya? Masih boleh. Wal istighfaru lahuma, terus apa lagi? Wal infaqu ahdihima min ba'dihima. Kalau orang tuamu masih hidup ada utang sangkut pautnya sama saudaramu amanya, tanya segera kamu lunasi utangnya, bayar, sebab dia mu'allaqun bidenihi, bergantung terhadap utangnya. Al-mayitu mu'allaqun bidenihi, mayit tergantung kepada utang. Makanya jangan banyak yang utang. Ini kadang-kadang ngutang hobi. Udah ngutang nggak bayar lagi. Bayarnya Bukan orang sini, bukan orang sana. Sama. Waduh. Masih ada. Iya. Terus apa lagi? Wasilaturrahmi la tusallu illa bihima, bersilaturahmi kepada keluarga orang tua kita yang dulu menyebut. Jadi jangan-jangan karena gara-gara orang tua kita udah meninggal putus hubungan, jangan. Justru sambungkan terus. Ketika disambungkan, ibu kita dapat pahala. Ini kadang-kadang kita, ya mau udah nggak ada, mereka udah, Islam tidak mengajarkan begitu. Bahkan yang terakhir, wa ikramu shadiqihim, muliakan teman orang tua kita. Orang tua kita juga yang masih hidup, senangnya apa nih, ngaji ke majelis taklim, gua makaran ikutin jejak orang tua. Itu orang tua senang banget. Padahal orang tua dia nggak ada, orang tuanya nggak ada, dia senang banget bisa ngaji. Dulu Luar mah biasa. ngaji. Masya Allah. Ini dulu mah ngaji. Saya ngaji, makanya saya berteman sama nenek-nenek dulu. Ya.
Yang keempat dari yang tadi yang aku tadi sabar ya, meningkatkan solidaritas sosial pada bulan Safar untuk umat Islam didorong untuk meningkatkan amal sosial seperti bersedekah, membantu orang yang membutuhkan dan berbuat baik kepada sesama. Ya tujuannya seperti itu Bu ya. Terus yang kelima, mengenal peristiwa penting dalam sejarah Islam. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi pada bulan Safar yang dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Misalnya Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ya itu pada bulan Safar, akhir bulan Safar. Mengenang sejarah Nabi, ya mengenang sejarah Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah bulan Safar, akhir bulan Safar. Kita yang kita kami dagang haji Pak, yang kan bulan apa? Muharram ya, Muharram tahun baru tentu Islam. Penanggalan itu yang menentukan sini umat Ibnu Khattab. Paham ya Bu ya? Terjadi juga lagi yang perang Khaybar, kemenangan umat Islam dalam perang Khaybar yang terjadi pada bulan Safar tahun ke-7 Hijriah. Inilah 5 hal yang terjadi di bulan Safar. Jadi kita udah lagi jangan lagi terpaut ikut-ikutan kepada orang-orang terdahulu. Yang ini nggak boleh kan? Kurang ngaji, ya ngajinya kurang jauh, gitu.